Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk, Mas. Mau duduk di mana nih? Sebelah sini aja. Boleh, silakan, Mas. Saya izin duduk ya, Mas. Silakan. Baik. Bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Udah, alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dari mana ini, Mas? Saya dari Bogor. Oh, dari Bogor. Ya. Dekat gak dari sini? Lumayan sih. Alhamdulillah. Perjalanan lancar, Mas? Alhamdulillah lancar. Oh, lancar. Bagaimana nih kondisinya saat ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih, Mas? Kebetulan saya kerja sambil kuliah. Wah, kerja sambil kuliah. Kalau boleh tahu kerja di mana, Mas? Saya kerja di daerah Depok sebagai operator sekolah. Wah, kalau untuk kuliah nih, lagi semester berapa? Ngambil jurusan apa nih, Mas? Saya baru masuk baru semester 3, ngambil jurusan teknik informatika. Oh, teknik informatika. Wah, keren banget ya, Mas ya. Semoga dilancarkan kerjaannya dan Amin. juga kuliahnya. Amin. Baik. Kalau boleh tahu namanya siapa nih, Mas? Nama saya Alfi Fatawa. Alfi Fatawa. Baik. Saya boleh manggilnya siapa nih, Mas Alfi apa Mas Fatawa? Mas Alfi aja. Mas Alfi. Baik, Mas Alfi. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Fadila Agustina. Mas Alfi bisa manggil saya Ibu Dila. Saya adalah seorang konselor di sini. Baik, Mas Alfi, mungkin saya izin bertanya, tahu tempat ini dari mana, Mas Alfi? Saya dari online sih, dari web online. Oh iya, Iya. melalui website ya? Iya. Oh, berarti online. Oh iya, saya beringat Mas Alfi ya, yang daftar waktu hari Senin bukan? Benar. Oh benar, baik Mas Alfi. Terima kasih Mas Alfi atas kehadirannya hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu Mas Alfi pada hari ini. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum, Mas Alfi? Belum, baru pertama kali ini. Pertama kali ya? Iya. Baik, mungkin kalau pertama kali jadi nggak tahu ya apa itu konseling. Mungkin saya izin menjelaskan nih, biar Mas Alfi itu tahu gambaran tentang apa itu konseling. Baik, jadi konseling ini adalah merupakan layanan bimbingan konseling yang dimana diberikan konselor kepada kliennya. Seperti kata saat ini nih Mas Alfi, saya sebagai konselor dan Mas Alfi sebagai kliennya. Dan di sini Mas Alfi bisa menceritakan apa yang sedang Mas Alfi alami. Seperti kayak misalkan Mas Alfi sedang mengalami perasaan yang kurang enak, gitu. Silakan dicurahkan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya diceritakan saja kepada saya, seperti itu. Agar nantinya Mas Alfi secara mandiri bisa mengembangkan cash atau kehidupan efektif sehari-hari dan juga dapat mengentaskan cash tag atau kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Nah, di dalam bimbingan konseling ini kita melakukan sekitar 35 menit. Jika Mas Alfi ingin melakukan kembali konseling dengan saya, sangat dipersilakan ya Mas Alfi. Nanti kita buat jadwal sesuai kesepakatan bersama. Oh iya. Baik, Mas Alfi, di sini juga kita harus ada yang kita perhatikan nih Mas Alfi, tentang adanya keterbukaan. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa Mas Alfi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya untuk menceritakan perasaan yang Mas Alfi alami saat ini. Nah, nantinya biar Mas Alfi itu bisa secara mandiri dapat mengembangkan potensi dan juga bisa mengendalikan diri Mas Alfi. Nah, saya juga berharap dalam kegiatan ini adanya kerahasiaan, di mana hanya saya dan juga Mas Alfi saja nih yang boleh tahu. Jadi tidak ada pihak lain yang boleh tahu. Baik, apa Mas Alfi datang ke sini dengan sukarela atau ada faktor darah lain? Sukarela. Alhamdulillah sukarela. Jadi Mas Alfi mungkin begitu gambaran dari konseling. Mungkin di sini Mas Alfi ingin bertanya tentang konseling. Enggak cukup. Baik, cukup. Jika cukup, saya izin menyatakan diri konselor ya. Apakah Mas Alfi berkenan untuk mendengarkan saya menyatakan diri konselor? Silakan. Baik, Mas Alfi. Saya Nuryanti Fadila Agustina. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup menerima, memelihara, dan merahasiakan segala informasi atau data yang saya dapatkan dari Mas Alfi ataupun dari pihak lain, yang dimana data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik Mas Alfi, apakah Mas Alfi sudah siap melakukan konseling? Siap. Baik, mungkin sebelum melakukan konseling Mas Alfi, kita mungkin berdoa dulu ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik, mungkin Mas Alfi ingin memimpin doanya? Silakan Ibu aja. Baik, jika itu saya memimpin doanya ya Mas Alfi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Baik Mas Alfi, bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah siap.
Baik, boleh Mas Alfi ceritakan kepada saya sedang merasakan perasaan apa nih saat ini? Saya belakangan ini atau beberapa bulan ini sedang ngerasain kesel Bu sama pekerjaan saya saat ini, terlebih lagi sama atasan saya gitu. Baik, Mas Alfi di sini kesal ya, merasa kesal karena atasan tadi. Iya. Kalau boleh tahu alasan Mas Alfi kesal pada atasan apa nih Mas Alfi? Saya ceritain agak dari awalnya ya. Boleh, silakan Mas Alfi. Jadi awalnya itu kan saya bekerja sebagai operator di sekolah daerah Depok ya. Nah, saya kerja itu udah hampir masuk 5 tahun. Nah, berapa bulan ini pergantian atasan. Nah, pas sebelumnya kan atasan saya sebelumnya itu enak tuh apa namanya yang ngasih tuntutan kerja. Nah, atasan saya sekarang ini pas pergantian ini atasan saya ini sering sekali ngasih saya pekerjaan yang atau nambah-nambahin pekerjaan saya yang bukan ranahnya. Kan tugas utama saya kan cuma sebatas input data aja atau mungkin surat menyurat gitu ya. Tapi belakangan ini atasan saya sekarang ini sering sekali ngasih tugas tambahannya itu seperti ngisi kelas atau ngajar atau kayak jadi guru PJOK yang seharusnya bukan di bidang saya dan bukan keahlian saya. Nah, sekarang ini saya kan saya sendiri kan jadi kerasa kayak kok ini kan bukan keahlian saya, bukan bidang saya, kenapa saya harus dikasih gitu ya. Kan masih ada yang teman-teman saya atau karyawan yang lain yang lebih ahli gitu. Itu sih paling. Baik, di sini Mas Alfi merasa kesal ya kepada atasannya, memberikan pekerjaan yang bukan ranahnya, seperti itu. Baik, Mas Alfi pernah menanyakan alasan tidak kepada atasannya mengenai pekerjaan yang diberikan yang tidak sesuai dengan ranahnya? Saya pernah sempat nanya kayak Pak, ini kok saya dikasih tugas ini kan bukan job saya, bukan tugas saya gitu. Cuman atasan saya cuman bilang udah nggak apa-apa kerjain aja gitu. Baik, Mas Alfi sudah pernah menanyakan tetapi tidak ada alasannya ya, kayak sudah kerjakan saja seperti itu. Baik, Mas Alfi di sini merasa kesal. Selain perasaan kesal, apalagi yang Mas Alfi rasakan? Saya kurang nyaman juga ya, artinya kan maksudnya pas hari libur juga kadang masih dikasih tugas gitu. Kayak seharusnya kan hari libur kan waktu istirahat gitu ya, saya istirahatin badan saya atau mungkin saya mau liburan atau apa atau sebagainya, tapi kadang atasan saya sering sekali telepon saya atau WA saya gitu, suruh kerjain ini, sedangkan itu kan masih hari libur. Kan bisa masih di pas masuk kerjanya aja, kenapa harus di hari libur gitu. Itu yang buat saya rasa kayak nggak nyaman sama kesel. Baik, di sini Mas Alfi merasakan tidak nyaman dan juga kesal ya. Saya juga dapat memahami ya bahwa hari libur itu adalah hari istirahat, tetapi masih diberikan pekerjaan apalagi yang tidak sesuai dengan ranahnya. Seperti itu. Baik, saya izin bertanya Mas Alfi, untuk kekesalan dan kenyamanannya itu jika saya memberi poin dari 1 sampai 10 berapa? 9. 9, berarti di sini ada 1 poin yang tidak merasa kesal nih. Kalau boleh tahu alasannya apa ini Mas Alfi? Apa ya, mau gimana pun juga kan dia tetap atasan saya gitu ya. Dia juga yang menggaji saya ya. Di sini saya cuma ngerasa kesalnya karena dia selalu ngasih tugas tidak sesuai dengan ranah saya dan itu yang bikin saya kesal dan nggak nyaman gitu. Tapi di sisi lain masih ada sisi baiknya gitu. Baik, Mas Alfi memberikan poin 9 ya. Baik Mas Alfi, tadi Mas Alfi mengatakan tidak nyaman. Apakah tidak nyamannya hanya kepada atasannya atau lingkungan juga membuat Mas Alfi tidak nyaman seperti karyawan atau teman-teman di dalam pekerjaan? Enggak sih, kalau teman-teman atau karyawan yang lain malah baik ya. Saya juga nyaman gitu sama lingkungan kerja saya yang sekarang ini, dan saya juga senang sama teman-teman saya gitu ya. Dan kadang juga saya suka minta tolong gitu sama teman-teman saya kalau misalkan tugas utama saya tuh lagi banyak ya kan, tiba-tiba ada tugas tambahan dari atasan saya yang dikasih ke saya, ya udah saya mau nggak mau minta tolong teman-teman saya gitu, minta tolong dibantu gitu, karena untungnya teman-teman saya masih mau gitu bantuin saya, dan saya juga kadang suka cerita gitu teman-teman saya bilang gitu. Cuman teman saya bilang
ya udah nggak apa-apa kalau mau lu coba tanya gitu, bilang ke atasan, Pak ini bukan job saya, Pak ini bukan tugas saya gitu. Tanyain coba ke atasan, teman-teman saya bilang kayak gitu, cuman sayanya belum punya keberanian gitu buat ngungkapin ke atasan gitu. Baik, Mas Alfi dibantu oleh teman-temannya. Apakah itu meringankan Mas Alfi? Alhamdulillah meringankan. Baik, meringankan. Tadi juga menyatakan bahwa teman-temannya memberikan rekomendasi Mas Alfi untuk bercerita dan keluh kesah ya Mas Iya. kepada atasan. Namun Mas Alfi di sini masih takut. Iya. Apa yang membuat Mas Alfi takut? Karena kan saya takutnya itu atasan saya marah dan karir saya itu juga jadi jadi tadi ini jadi merosot atau mungkin terancam gitu ya. Itu yang saya khawatirin gitu, makanya saya sekarang ini masih belum berani gitu buat ngungkapin ke atasan gitu keluh kesah saya gitu. Baik, Mas Alfi belum berani karena mengancam dari pekerjaannya. Iya. Sejauh yang Mas Alfi tahu, apakah pernah ada juga karyawan yang sama merasakan seperti ini? Jadi terasa terancam pekerjaannya. Kalau yang saya lihat atau yang saya tahu masih enggak sih, saya baru cuman saya doang yang ngerasain kayak gini. Baik, sejauh ini baru tahunya itu Mas Alfi ya. Iya. Berarti atasan hanya memberikan pekerjaan yang tidak sesuai ranahnya itu kepada Mas Alfi saja. Iya benar. Baik. Baik Mas Alfi, saya dapat memahami ya bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan ranahnya itu sangat menyulitkan nih. Apalagi tadi Mas Alfi mengatakan sambil kuliah nih. Nah, sambil kuliah ini apakah perkuliahannya juga terbebani dengan yang Mas Alfi sedang rasakan? Sejauh ini sih ngerasa iya terbebani ya, karena kan kadang tugas kuliah juga kalau lagi banyak-banyaknya kan, terus lagi sama tugas utama saya barengan gitu ya, ditambah sama tugas tambahan juga, itu yang jadi saya terbebani juga ya. Tugas kuliahnya jadi terburu-buru ya kan, dengan tugas utama saya juga jadi terbengkalai atau keteteran ya kan. Itu sih yang saya alami sekarang ini. Baik, di sini Mas Alfi pekerjaan juga terbengkalai, pekerjaan kuliah juga terbengkalai ya. Iya. Nah, baik Mas Alfi, kalau boleh tahu sejauh ini apa yang pernah Mas Alfi lakukan? Mungkin untuk memberikan, tadi kan Mas Alfi belum bisa ya mengungkapkan ya. Mungkin sejauh ini selain Mas Alfi bertanya kepada teman dan juga atasan, tadi nanyakan cuma alasan nih. Apa saja yang sudah pernah Mas Alfi lakukan? Saya sih biasanya kalau misalkan lagi banyak tugas gitu ya, banyak tugas atau banyak kerjaan juga, entah itu dari kuliahan atau dari pekerjaan saya, ya mau nggak mau saya harus ngebagi waktu gitu. Kayak ya udah tugas yang mana nih yang lebih utama dulu. Kalau misalkan kerjaan, ya udah saya kerjain tugas kerjaan saya dulu, baru tugas kuliah saya gitu. Sejauh ini sih saya paling cuma semaksimal mungkin mengatur waktunya aja sih paling. Baik, Mas Alfi mengatur waktu ya sejauh ini. Baik Mas Alfi, kira-kira nih ya Mas Alfi, dengan permasalahan yang sedang Mas Alfi alami hingga terkendala pekerjaan dan juga perkuliahan, apa sih yang harus Mas Alfi lakukan? Saya sih pengen banget gitu ngungkapin ke atasan saya gitu, keluh kesah saya ke atasan saya gitu, biar atasan saya tahu apa yang saya alami gitu. Baik, Mas Alfi ingin mengungkapkan ya, tapi di sini Mas Alfi apakah masih ragu atau ingin atau sudah berani untuk mengungkapkan? Saya pengen banget sih, cuman saya masih belum berani gitu. Baik, Mas Alfi ingin mengungkapkan tetapi masih belum berani. Apakah dengan mengungkapkan kepada atasan, apakah itu membantu? Membantu sih. Baik, menurut Mas Alfi itu membantu. Tetapi Mas Alfi ingin mengungkapkan, tetapi ada rasa takut ya. Iya. Baik Mas Alfi, jika Mas Alfi di sini ada atasan, apakah Mas Alfi ingin mengungkapkan kepada atasan tersebut? Saya sih pengen banget ngungkapin. Baik, apa yang ingin Mas Alfi katakan? Keluh kesah saya gitu terkait masalah pekerjaan saya gitu, yang bukan ranahnya, ditambah saya juga pengen ngungkapin kalau bisa mah kalau di hari libur jangan dikasih kerjaan gitu. Saya sih pengen ngungkapin itu. Baik, Mas
Alfi berarti di sini sudah tahu ya apa yang ingin Mas Alfi katakan kepada atasan. Iya. Tapi di sini masih takut ya sama Iya. ragu. Baik Mas Alfi. Jika Mas Alfi masih ragu nih di dalam dalam teknik bimbingan konseling ini ada yang namanya teknik kursi kosong Mas Alfi. Jadi di sini membantu Mas Alfi untuk lebih berani lagi mengungkapkan apa yang Mas Alfi rasakan. Nah, seperti yang tadi Mas Alfi katakan ya, ingin mengeluarkan keluh kesah, mengeluarkan apa yang ingin Mas Alfi lakukan gitu ya. Nah, di sini kita punya teknik kursi kosong Mas Alfi. Apakah Mas Alfi ingin mencobanya? Boleh, saya pengen coba. Baik. Baik, Mas Alfi ingin mencobanya. Saya izin menjelaskan dulu ya mungkin. Boleh, silakan. Baik, jadi teknik kursi kosong seperti yang saya bilang bahwa bisa membantu Mas Alfi untuk mengungkapkan. Jadi nanti kursi ini adalah kursi yang nanti Mas Alfi praktekkan. Nanti saya berdiri di belakang Mas Alfi. Saya tidak akan melakukan apa-apa, saya tidak berbicara apa-apa, hanya Mas Alfi kepada kursi depan Mas Alfi saja, seperti itu. Nah, nantinya Mas Alfi membayangkan di depan Mas Alfi itu adalah seorang atasan Mas Alfi. Bagaimana postur tubuhnya, pakaian apa yang sering dia gunakan, seperti itu. Silakan Mas Alfi mengungkapkan apapun itu keluh kesah Mas Alfi, silakan diungkapkan. Apakah Mas Alfi bersedia? Insya Allah bersedia. Baik, Mas Alfi siap melakukan teknik kursi kosong? Insya Allah siap. Baik, kita mulai sekarang ya Mas Alfi. Boleh sekarang. Baik Mas Alfi. Baik, di depan sudah ada kursi kosong. Mungkin agar Mas Alfi lebih rileks lah, Mas Alfi bisa merem. Ya, udah. Boleh tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Baik, Mas Alfi, bayangkan di depan Mas Alfi adalah atasan Mas Alfi yang biasa pakaian yang sering digunakan dan juga postur tubuh yang atasan Mas Alfi. Postur tubuh atasan Mas Alfi. Nah, sudah terbayang? Sudah. Baik, jika seperti itu, Mas Alfi sudah siap untuk mengungkapkannya? Insya Allah siap. Baik, silakan Mas Alfi. Boleh langsung saya mulai? Silakan. Permisi Pak, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya ingin mengungkapkan keluh kesah saya terkait masalah pekerjaan yang selama ini saya alamin. Saya mau bicara gitu masalah pekerjaan saya yang Bapak kasih ke saya itu tidak sesuai dengan ranahnya Pak gitu. Sedangkan di sini kan saya kan posisinya sebagai operator sekolah. Di sini tugas saya hanya menginput data, surat menyurat dan yang berbagai yang sesuai dengan IT gitu yang tuh. Tapi Bapak selalu ngasih tugas ke saya ini terkadang mengisi kelas, mengajar PJOK dan sebagainya gitu. Itu yang membuat saya ngerasa kayak nggak nyaman Pak, dan disitu bukan bidang keahlian saya dan saya pun bingung harus ngelakuin apa Pak gitu. Dan saya juga terkadang ngerasa kayak kalau hari libur itu Bapak suka ngasih kerjaan ke saya, itu kan waktu istirahat Pak, waktu saya pengen istirahatin badan saya ataupun saya pengen liburan, tapi terkadang Bapak selalu ngasih tugas gitu yang harusnya bisa dikerjakan itu di pas masuk kerja aja Pak gitu. Dan saya di sini mau minta maaf juga, mungkin saya ngerasa kurang sopan gitu omongan saya gitu. Saya cuma pengen ngungkapin keluh kesah aja Pak gitu. Saya pengen Bapak ngertiin gitu apa yang saya alami gitu. Kan ada teman-teman saya yang atau karyawan-karyawan lain yang lebih ahlinya Pak di bidangnya gitu, yang sesuai Pak gitu. Saya kan nggak paham gitu Pak cara mengajar yang benar itu seperti apa, cara menjadi guru PJK itu seperti apa. Makanya di sini saya pengen ungkapin Pak keluh kesah saya ke Bapak, dan saya minta pengertian Bapak gitu. Mudah-mudahan Bapak bisa ngerti gitu. Itu aja mungkin. Sudah cukup? Udah cukup. Baik. Baik Mas Alfi, bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik kursi kosong? Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik, lebih lega? Iya, alhamdulillah. Baik Mas Alfi. Mas Alfi tadi mengatakan dengan mengungkapkan bisa membantu Mas Alfi untuk berbicara ya. Dan juga tadi Mas Alfi juga melakukan teknik kursi kosong. Apakah Mas Alfi akan melakukan atau mengungkapkan kepada atasan Mas Alfi?
Iya, saya pengen ungkapin ke atasan Baik. saya. Mas Alfi akan mengungkapkan apa isi hati Mas Alfi. Kira-kira kapan nih Mas? Pas masuk kerja mulai besok. Mulai besok pas masuk kerja. Berarti langsung nih ya? Iya, langsung. Baik, apakah Mas Alfi berkomitmen akan mengungkapkannya besok? Saya berkomitmen. Baik, Mas Alfi sih berkomitmen nih. Berarti Mas Alfi udah pede nih ya untuk mengungkapkannya. Insya Allah fit. Alhamdulillah jika sudah pede. Baik Mas Alfi, kita tadi sudah melakukan teknik kursi kosong. Mas Alfi sudah merasa lega dan juga bisa menemukan nih apa yang ingin Mas Alfi lakukan selanjutnya. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin Mas Alfi ceritakan atau tadi kita terlewat nih pembahas atau masih mengungkapkan apa yang ingin Mas Alfi ungkapkan? Kalau yang keluh kesah saya gitu atau itu udah sih udah cukup ya. Mungkin ini aja, kalau saya pengen konseling lagi apa bisa? Oh tentu bisa Mas Alfi, kita dengan terbuka menerima siapapun termasuk juga Mas Alfi. Kapan nih kita akan melakukan konseling kembali? Itu kalau misalkan itu sama lewat daftarnya lewat online juga, web juga. Iya, boleh Mas Alfi daftar melalui website yang tadi seperti Mas Alfi lakukan pada hari ini gitu. Oh gitu ya. Mungkin nanti pengen saya coba lagi konseling lagi sih. Oh baik, berarti kita akan melanjutkan konseling lanjutan ya? Iya mungkin. Baik, jika kayak gitu karena ini konseling lanjutan, bisa Mas Alfi langsung aja juga nggak apa-apa. Nanti bilang ke bagian informasi bahwa Mas Alfi ingin melakukan konseling lanjutan. Nah, untuk jadwalnya mau kita sepakati bersama? Nanti mungkin saya pikir-pikir dulu kapan waktunya ya, mungkin. Oh iya baik ya, karena Mas Alfi kerja sambil kuliah ya, Iya, jadi betul sih. mencari waktu yang luang. Baik, kalau gitu saya dapat pahami. Saya tunggu nih kabar dari Mas Alfi ya. Iya. Untuk melakukan konseling lanjutan. Baik Mas Alfi, apa ada lagi yang ingin Mas Alfi ungkapkan nih? Enggak sih, paling udah cukup, cuman ya itu aja sih, kayak gimana ya rasanya ya, kayak saya udah lama kerja di sekolah gitu ya, dengan atasan saya sebelumnya alhamdulillah baik gitu, maksudnya nggak ngasih tugas yang aneh-aneh gitu, yang sesuai lah gitu ya dengan basic saya. Pas berapa bulan ini ngasih pergantian atasan, di situ baru tuh kayak atasan saya tuh sering kali ngasih tugas tambahan, ngasih tugas yang nggak sesuai dengan ranahnya, atau mungkin ketika pas saya lagi libur tiba-tiba ngasih tugas gitu ya. Itu yang bikin saya ngerasa kesal, itu yang bikin saya ngerasa nggak nyaman. Makanya di sini saya konseling gitu, dan alhamdulillah lancar gitu, maksudnya saya punya keberanian buat ngungkapin, dan nanti insya Allah saya pengen ngungkapin ke atasan saya. Baik, alhamdulillah ya Mas Alfi, dengan melakukan konseling ini jadi terbantu ya Mas Alfinya. Iya. Saya juga senang sekali Mas Alfi bisa berani mengungkapkan dan juga ingin mencobanya. Terima kasih Mas Alfi, itu sangat hebat sih juga tadi Mas Alfi juga berani menanya kepada atasan meskipun belum jelas ya alasannya apa. Hanya atasan kayak udah kerjakan saja gitu. Iya, itu yang bikin saya nggak nyaman. Oh iya benar, saya dapat memahami ya Mas Alfi ya, pastilah namanya juga pekerjaan yang kita kerjakan tidak sesuai dengan ranahnya itu pasti tidak nyaman sama sekali. Iya, untungnya juga kan teman-teman saya atau karyawan yang lain kan nge-support saya gitu, ngebantu saya, itu yang bikin saya nggak mundur dan nyaman gitu di tempat lingkungan kerja saya. Jadi udah, kalau misalkan saya juga lagi keteteran atau lagi banyak kerjaan gitu dan tugas kuliah juga, saya juga minta tolong sama teman-teman saya, dan alhamdulillah teman-teman saya mau itu ngebantu saya. Itu yang bikin saya ngerasa kayak alhamdulillah bersyukur juga gitu sama tempat kerja, walaupun di sisi lain atasan saya lagi sering kali ngasih tugas tambahan yang banyak gitu yang nggak sesuai, tapi di sisi lain teman-teman saya juga ngebantu saya, itu yang saya senang gitu. Baik, wah luar biasa sekali ya pertemanannya nih, saling support satu Iya, sama alhamdulillah. lain, saling membantu. Alhamdulillah. Baik Mas Alfi, sampai di sini tadi Mas Alfi juga sudah plong nih, sudah berani ingin mengungkapkan. Ada lagi yang ingin Mas Alfi ingin katakan atau perasaan yang masih mengganjal? Mungkin alhamdulillah sih udah sih itu doang, cuman ya dengan konseling hari ini saya juga ngerasa kayak bersyukur banget gitu, bisa sayanya jadi
punya keberanian gitu, punya keberanian buat nanti insya Allah buat mengungkapin ke atasan saya. Itu sih paling yang saya pengen ungkapin. Baik, Mas Alfi. Terima kasih Mas Alfi. Tadi kan kita sudah melakukan konseling, teknik kursi kosong, dan juga Mas Alfi sudah lega nih, sudah mempunyai keberanian ya. Kalau boleh tahu nih Mas Alfi, dari kegiatan konseling hari ini, boleh nggak nih Mas Alfi kasih pesan dan kesan buat saya dan juga konseling hari ini? Pesan dan kesannya Iya. apa ya? Saya bersyukur banget kita dalam konseling hari ini bisa ngebantu saya, dan konseling konseling hari ini tuh yang awalnya saya nggak berani itu buat ngungkapin, saya jadi berani gitu buat dan jadi lebih pede gitu. Dan saya rasa kayak konseling hari ini tuh benar-benar membantu saya banget gitu, dan itu sih paling kesannya. Baik, terima kasih Mas Alfi. Saya juga senang sekali nih bisa bertemu dengan Mas Alfi. Juga terima kasih sudah mau menceritakan kepada saya melakukan konseling hari ini. Baik Mas Alfi, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya konseling hari ini. Oh iya, baik. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin saya izin menyimpulkan, boleh? Boleh lah. Baik Mas Alfi, terima kasih sudah datang ke sini. Jadi Mas Alfi datang ke sini karena Mas Alfi ini merasa kesal, tidak nyaman karena pekerjaan yang diberikan oleh atasannya tidak sesuai dengan ranahnya ya. Iya. Sampai juga tadi menumpuk tugas-tugasnya, bahkan kuliah pun terganggu. Iya. Tapi alhamdulillahnya dengan support dan juga saling membantu antar karyawan, membantu Mas Alfi dan mengerjakannya walaupun tetap menumpuk tugasnya ya. Iya gitu, numpuk. Jadi sayanya keteteran, jadinya sayanya juga tugas kuliah belum, tugas utama juga jadi terbengkalai ya kan, ditambah tugas tambahan juga jadi nggak fokus itu. Iya benar, saya dapat memahami ya Mas Alfi ya, pasti membuat tidak nyaman, kesal tuh pasti ada, saya dapat pahami. Dan juga Mas Alfi tadi juga sudah berani menanya alasan walaupun alasannya masih belum jelas nih dari atasannya. Ya Mas Alfi, juga tadi kita sudah melakukan teknik kursi kosong di mana Mas Alfi mengungkapkan isi hati Mas Alfi, kekesalan Mas Alfi selama ini. Dan Mas Alfi ingin mencoba besok nih katanya ya, berkomitmen nih kepada saya dan juga kepada diri Mas Alfi bahwa besok Mas Alfi akan mengungkapkannya. Baik Mas Alfi, terima kasih konseling hari ini. Semoga dengan kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita berdua ya Mas Alfi. Saya tunggu kabarnya nih untuk konseling lanjutan ya Mas Alfi. Oke, siap. Baik Mas Alfi, sebelum kita menutup mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya Mas Alfi, agar apa yang kita dapatkan pun juga bermanfaat nantinya buat nanti hingga masa depan mungkin. Baik, mungkin Mas Alfi ingin memimpin? Enggak, silakan baik. Baik, saya pimpin ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berjalan dengan lancar kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Mas Alfi atas waktunya, atas keberaniannya. Habis ini mau kemana nih Mas Alfi? Paling pulang sih ya. Langsung pulang. Iya, pulang Iya. Ya istirahat juga, besok kan masuk kerja juga gitu. Iya. Makanya langsung pulang aja istirahat gitu. Oh baik, langsung pulang karena kan kebetulan hari ini hari Minggu ya, Iya. jadi emang buat istirahat tuh enak ya. Apalagi kan besok udah hari Senin nih. Untuk kuliahnya berarti kelas karyawan ya Mas Alfi? Iya, saya ngambil kelas karyawan. Oh kelas karyawan berarti setiap hari apa ya? Saya nggak dapetnya di Jumat sama Sabtu. Kalau Jumat kan malam, kalau Sabtunya pagi. Oh baik, kalau untuk pekerjaan itu tidak terganggu antara waktunya nih? Alhamdulillah di sisi baiknya gitu. Di sisi baiknya pekerjaan saya mensupport gitu antar kuliahan gitu. Jadi selama pekerjaannya itu nggak dilaksanakan, kuliah pun diperbolehkan. Tapi balik lagi gitu, makanya saya minta tugas kerjaan saya itu sesuai dengan ranahnya, biar saya juga fokus ke kerjaan sesuai dengan ranah saya, dan kuliah saya juga bisa fokus juga itu. Makanya biar sinkron gitu. Wah,
Hebat sekali ya bisa mengatur waktu dari Senin sampai Sabtu ya full Iya. jadwalnya, hanya di hari Minggu nih. Di hari Minggu kita makan konseling nih. Habis ini pulang ya, Iya, istirahat. Baik Mas Alfi, terima kasih. Saya tunggu kabar Mas Alfi selanjutnya ya. Iya, insya Allah. Baik, semoga kuliah dan juga pekerjaan dilancarkan. Amin. Baik Mas Alfi, hati-hati di jalan ya Mas Alfi. Terima kasih ya Bu ya Baik. telah membantu saya dan udah ngasih support saya juga dan just doain saya juga ya. Doain biar lancar ya Bu kerjaan saya doain juga biar Baik, terima lancar. kasih Mas Alfi. Terima kasih ya Bu ya, selamat pagi. Baik Mas Alfi, silakan.